ceramah taraweh. Oh, banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum, kuliah terserah antum. Itu di masyarakat kita Pak, sebagian masjid itu seakan-akan tuh sunnah Pak. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh, nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum. Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau ceramah tarawih selepas sholat tarawih. Habis tarawih mau ceramah silakan, dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka ceramah. Jadi sholat jangan dipotong. Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau ceramah tarawih selepas sholat tarawih. Habis tarawih mau ceramah silakan. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum. Habis tarawih mau ceramah silakan, dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Itu nggak ada masalah. Itu dilakukan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya dari Ustadz Nuruddin. Di sini ada sesi tanya jawab dari para jamaah, yang mana salah satu pertanyaannya adalah mengenai Nyai Roro Kidul. Maka bagaimana selanjutnya? Selengkapnya langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Mari kawan-kawan kita simak video Ustadz Nuruddin sampai akhir. Dalam keyakinan kita, yang hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal, ya. Tapi itu dimungkinkan keberadaannya oleh akal. Pelan-pelan Pak. Sebenarnya kalau nggak, nanti ke depan harus papan tulis ya. Ya, itu lebih enak. Begini. Saya ulangi. Dalam akidah Islam itu ada hal-hal yang hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal, tapi keberadaannya dimungkinkan oleh akal. Contoh Pak, malaikat. Bisa nggak akal kita secara mandiri menjelaskan hakikat malaikat itu? Gak bisa. Gak bisa. Kita tahu malaikat itu dari mana coba? Bukan dari sini, tapi dari wahyu yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengabarkan atau Al-Quran mengabarkan kepada kita ada makhluk namanya malaikat. Sekarang kita tanya akal kita, mungkin nggak? Mungkin nggak? Ini pertanyaan mungkin, soal mungkin atau nggak mungkin. Mungkin nggak Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat? Makhluk diciptakan dari cahaya dan mereka itu berbuat taat terus menerus, tidak pernah berbuat dosa. Menurut akal mungkin atau enggak? Oh ya jelas mungkin lah. Apa yang mustahil? Nah, itu contoh sesuatu yang dikatakan mungkin secara akal, tapi hakikatnya gak bisa dijelaskan oleh akal. Jadi kalau ada orang gak percaya malaikat, maksud saya gak boleh dia bilang gak masuk akal itu malaikat itu. Bukan gak masuk akal, akal kita mungkin kok memungkinkan. Masuk akal itu. Sorga misalnya, kenikmatan sorga, bisa kita jelaskan sorga itu dengan akal kita? Gak bisa. Harus merujuk pada penjelasan wahyu, dalam hal ini Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa mengarang, yang ngarang-ngarang mah bisa, ngarang-ngarang bisa. Cuma untuk memastikan ini penjelasan sorga beneran apa enggak, kita nggak bisa. Tapi menurut akal mungkin nggak adanya sorga? Ya sangat mungkin lah. Neraka sangat mungkin. Mukjizat sorga, neraka, malaikat, jin, hal-hal gaib yang disampaikan sama agama itu semuanya mungkin. Tapi hakikatnya tidak terjelaskan kepada kita. Bapak mungkin menjumpai di sorga itu ada gambaran-gambaran, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kemudian ada pepohonan rindang, ada bidadari-bidadari yang masih perawan dan lain-lain. Yang harus kita tahu Pak, itu penjelasan-penjelasan itu litakrib, untuk memudahkan pemahaman kita aja. Gimana kala kita menjumpai penjelasan tentang sorga di alam Al-Quran nih, terus kita membayangkan, oh sorga itu begini ya. Sebetulnya sorga asli itu lebih dari itu.
Sorga yang asli itu lebih dari itu. Al-Quran menggambarkan sorga itu hanya sebatas memperkenalkan sebisa mungkin kepada kita ini, supaya kita tahu bahwa gambaran umum sorga itu ya begini. Aslinya gimana? Gak tahu. Aslinya itu lebih dari itu. Karena dalam hadis lain Allah itu mengatakan bahwa a'adatu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotor ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi kalau ada gambaran tentang sorga dalam Al-Quran, terus kita bayangkan, kita imajinasikan, oh ada bidadari cantiknya seperti ini. Sampai-sampai itu saya pernah baca riwayat, bidadari sorga itu katanya, kalau seandainya dia turun ke muka bumi, itu minyak wanginya tubuh perempuan penghuni sorga bidadari itu bisa tercium oleh separuh muka bumi katanya. Loh itu gak mustahil Pak, itu gak mustahil. Kalau itu hadisnya sahih, kita benarkan. Wallahu alam itu hadisnya sahih atau tidak. Saya pernah baca itu di kitab Ihya Ulumuddin kalau nggak salah, apa di kitab lain saya lupa. Maksud saya apa? Hal-hal ajaib yang dikabarkan oleh agama itu kalau tersampaikan melalui sumber yang jelas, maka kita benarkan. Jangan mengatakan gak masuk akal. Enggak, menurut akal mungkin itu masuk akal kok. Seringkali orang gak bisa membedakan antara sesuatu yang gak masuk akal dengan bertentangan dengan kebiasaan. Jadi hal-hal yang sering dikatakan orang gak masuk akal itu sebenarnya bukan gak masuk akal, tapi itu bertentangan dengan kebiasaan. Dan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan itu mungkin secara akal. Jadi itu satu, ada dalam agama. Tapi nggak ada dalam agama kita ini Pak, sesuatu yang bertentangan dengan hukum akal itu nggak ada. Walau wahid, tidak ada. Saya ulangi, sesuatu yang hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal, tapi dimungkinkan keberadaannya oleh akal, itu ada. Tapi tidak ada keyakinan dalam agama Islam yang terbukti bertentangan dengan hukum akal. Semuanya masuk akal. Semuanya masuk akal. Nah, sayangnya orang-orang di luar sana suka nggak paham. Disangkanya kalau aneh, ajaib, nggak masuk akal. Nggak, itu masuk akal. Cuma bertentangan dengan kebiasaan. Itu satu. Kemudian nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita itu lebih dekat kepadanya ketimbang urat nadi, urat leher. Kedekatan yang dimaksud ay qurbul ilm, pengetahuan Allah dekat dengan kita, rahmatnya, bukan zatnya. Bukan zat Allah dekat dalam arti berdempetan sama kita, bukan. Pengetahuannya, rahmatnya, curahan kasih sayangnya, anugerahnya, karunianya, dan segala hal yang kita paham. Jadi itu tidak kita maknai secara hakiki ya. Jadi kalau dikatakan Allah jauh dari hamba, Allah dekat dengan hamba, jauh dekat itu bukan soal jarak. Karena yang berjarak itu hanya jisim. Ini saya bilang dekat dengan ini. Saya bilang dekat itu karena ini adalah benda, punya jarak tuh, ada hubungan masafah, ada jarak. Ini begini tuh. Orang bilang ada di sono jauh berdasarkan jarak yang kita amati. Allah dengan kita kan nggak berjarak Pak, karena Allah bukan jisim, Allah bukan benda. Kecuali kalau Allahnya benda. Kalau Tuhan yang Anda sembah itu patung, ya. Kalau patung ya berjarak dengan kita. Kalau dikatakan dekat ya berdempetan sama kita. Kalau jauh ya jauh jaraknya dengan kita. Allah kan bukan patung, bukan benda, bukan jisim, bukan makhluk. Dia berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi kedekatan ini maksud adalah kedekatan yang bersifat maknawi, bukan kedekatan secara indrawi. Begitu. Wadah. Di soal akhir ada pertanyaan lain? Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru juga nih, mantap. Kalau belajarnya tanggung-tanggung udah puyeng kepalanya. Puyeng kita. Jadi begini, masyarakat Indonesia ini kan mistik. Iya. Cerita ya masyarakat Jawa Barat inilah. Iya benar. Ya dari Pak Ustadz kan asalnya Jawa Barat tuh.
Saya mau tanyakan ini soal Nyi Roro Kidul itu. Nah, itu kan Ada nggak sampai ya? ini bukan Nyi Roro Kidul aja tapi Tangkuban Perahu. Iya. Itu gunung dipindahkan, apakah itu jin apa gimana itu? Tolong diberi penjelasan sebagaimana kita ini kan umat Islam tuh yang disorot oleh agama lain itu kan sesuatu yang mustahil. Iya. Ini selalu dikaitkan Islam tuh goib, aneh gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Memang saya hidup dulu di Jampang Pak, di Sukabumi. Waduh, masya Allah, itu cerita-cerita begituan, masya Allah. Jampang, Sukabumi itu arah-arah ke sana itu pedalaman-pedalaman. Saya dari kecil sampai lulus SD itu hidup kayak begitu, cerita-cerita begitu tuh. Nah, setelah saya kuliah pandangan saya beda. Sekarang saya ingin memberikan panduan umum. Pokoknya kalau ada cerita-cerita aneh, hal-hal gaib, hal-hal mistis, apapun. Pertama harus kita yakini bahwa kalau itu tidak bersumber dari Nabi, maka kita nggak wajib percaya. Andai kata aku tidak percaya, demi Allah nggak percaya Nyi Roro Kidul itu, ya udah nggak jadi masalah gitu loh. Muslim dia. Karena itu kabar bukan dari Nabi, bukan dari kitab suci. Kalau seandainya ada orang dengan penuh pedenya, nggak percaya aku sama begituan, nggak percaya pocong, ya tuyul, ya suster ngesot. Dan itu nggak cuma ada di Indonesia Pak, di Arab saya nggak pernah ketemu begitu. Cerita begituan itu hanya ada di Indonesia doang. Heran saya juga. Seandainya ada orang nggak percaya dengan semua itu, selama kabar itu berasal dari sumber yang tidak terpercaya atau masih bisa diragukan kebenarannya, kayak manusia biasa ini, maka boleh kita ingkari dan gak wajib kita percayai. Itu satu. Tapi bagaimana dengan jin? Jin itu disampaikan dalam Al-Quran. Jin, syaitan, malaikat, kemudian kabar alam akhirat dan lain-lain, itu sumbernya terpercaya. Terpercaya dan terbukti sebagai kalam ilahi gitu loh. Makanya harus kita percayai karena ini sumbernya terpercaya. Kalau yang ini sumbernya nggak terpercaya, nah itu kaidah Pak. Mau dapat cerita apapun, kalau sumbernya itu manusia biasa, siapapun itu hukumnya nggak wajib diimani. Kecuali ada ustadz ngomong hadis Nabi, Pak, menurut hadis Nabi begini-begini dan hadisnya terbukti sahih. Apalagi mutawatir misalnya. Derajat mutawatir itu yang meyakinkan. Ini kabar gaib, ya harus kita benarkan. Bukan omongan si ustadznya yang kita benarkan, omongan nabinya yang tersampaikan melalui lisan si ustadz itu. Gitu loh. Jadi nggak wajib percaya dengan semua itu. Oke, sekarang. Tapi saya pengen percaya. Ya sudah, urusan Anda kalau pengen percaya. Nah, untuk mempercaya, sekarang saya sudah mengatakan itu tidak wajib dipercayai dan tidak jadi masalah kalau diingkari. Kalau bukan dari kabar Nabi, dari Al-Quran atau hadis yang sahih atau yang hadis yang mutawatir. Sekarang bagaimana cara kita menentukan ini benar atau salah? Nah itu yang kedua. Kabar ini benar atau kabar ini salah? Dilihat siapa yang mengatakan. Saya ini Pak, kalau ngedengar cerita-cerita aneh tentang ulama misalnya, saya lihat ini ulama siapa? Oh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah sudah selesai itu. Orang semua mengakui kewaliannya. Oh ini Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Oh seorang wali besar. Pertama dilihat siapa yang diceritakan. Kedua lihat siapa yang menceritakan. Oh yang menceritakannya guru saya dan itu orang alim, orang saleh, terbukti nggak pernah ngedongeng. Saya percaya. Ada buku tuh misalnya Yusuf An-Nabhani bikin buku Jami Karomatil Aulia, himpunan karomah para wali. 2 jilid Pak, segini nih. Itu kisah karomah para wali. Sebagiannya saya percaya. Karena kenapa? Yang mengisahkan ini seorang ulama besar Yusuf An-Nabhani. Kemudian yang diceritakan itu wali-wali besar. Saya percaya. Dan gak jadi masalah kalau kita percaya. Sekarang kita di Indonesia mendengar tuh kabar ada makhluk-makhluk ABCD. Wajib percaya? Enggak. Terus ini benar, informasi benar atau salah? Ya dilihat siapa yang mengabarkan. Kalau yang mengabarkan ini adalah sosok-sosok yang jujur, ulama-ulama besar yang keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, mengabarkan ada makhluk namanya A
Saya nggak ingin menyebutkan secara khusus ya, apa Nyi Roh Kidul, apa nggak disebut. Tapi intinya siapa yang mengabarkan, kalau itu seorang alim, orang mutafaqih fiddin, alim, rasikh, orang ulama begitu yang paham agama, boleh aja kita percayai. Gak ngaruh gitu maksudnya Pak. Percaya nggak percaya itu nggak ngaruh dengan keimanan. Ya, yang ngaruh dalam keimanan itu apa? Kalau kita percaya sama yang begituan, terus kita juga percaya bahwa makhluk itu bisa memberikan manfaat dan menolak mudorot dengan dirinya sendiri. Itu baru terjatuh dalam kemusyrikan. Itu yang berpengaruh tuh begitu. Bapak percaya dengan makhluk tertentu, dikabarkan sama masyarakat setempat, begitu. Kemudian kita meyakini, kita menyajikan sesajen dan kita meyakini makhluk ini bisa memberikan manfaat untuk saya atau menolak mudorot dari diri saya karena dirinya sendiri. Baru itu menjatuhkan kita pada kemusyrikan. Adapun sebatas mempercayai sebagai dongeng, ya nggak jadi masalah, namanya juga dongeng. Kalau pengen mengingkari, ya nggak jadi masalah juga. Ada orang nggak percaya misalnya Pak dengan karomah ulama fulan, karomah dengan ulama fulan. Ternodai nggak keimanannya? Enggak. Selama dia percaya dengan karomah itu sendiri. Jadi bedakan antara percaya karomah sebagai sebuah prinsip, ada namanya karomah. Dengan kasus per kasus, itu kasus per kasus nggak wajib kita percayai. Tapi karomah itu ada dalam Al-Quran, nggak boleh kita ingkari. Sayyidah Maryam, Ashabul Kahfi itu kan karomah namanya. Kalau kita mengingkari karomah, bagaimana Anda menjelaskan keajaiban yang dialami oleh para pemuda itu? Ujung-ujung bisa mendustakan Al-Quran kan? Jadi itu panduan umum. Ada informasi hal gaib apapun, dilihat siapa yang mengabarkan, dilihat apa yang dikabarkan. Kalau terbukti melalui sumber yang terpercaya. Rata-rata yang begituan itu kan cerita turun-temurun sebenarnya. Gak bisa kita verifikasi, gak bisa kita cek benar salahnya. Ya mau dipercaya ya monggo, gak percaya juga gak jadi masalah. Kayak gitu ya, saya kira begitu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun yang akan datang akan muncul makhluk lain. Nyi Roro Kidul melahirkan anak lain misalnya, Nyi apa kita nggak tahu. Ya nggak jadi masalah, itu folklore. Jadi cerita-cerita rakyat begitu. Mau dipercaya ya terserah, nggak dipercaya nggak jadi masalah. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang dikabarkan oleh wahyu, kita wajib percaya. Saya kira begitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Ini agak larinya ke filsafatnya Pak Ustadz. Jadi ini pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Ini dari tahun 1980 waktu saya masih kuliah, ya. Dan itu ada pelajaran filsafat. Dosen saya tuh pertanyaannya, sebutkan sesuatu yang tidak ada. Nah ini terus saya kan bingung juga jawab apa ini sesuatu ya. Apakah ini pertanyaan yang salah atau bagaimana logikanya? Nah jawaban saya waktu itu juga ngaco juga, semangka berdaun sirih saya jawab gitu ya kan. Nah ini tolong komentarnya Pak Ustadz. Kira-kira logika filsafatnya sampai sekarang saya belum bisa memaknai gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gampang Pak. Kalau sesuatu tidak ada, sesuatu yang tidak berwujud itu tidak ada. Bukan sesuatu yang tidak terlihat ya. Jadi jangan dibilang sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak terlihat. Karena kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak terlihat, berarti Allah nggak ada dong kalau begitu. Kan dia tidak terlihat. Sesuatu itu, makanya tadi saya bilang, sesuatu itu dikatakan berwujud manakala dia punya kenyataan dan bisa memberikan dampak. Itu namanya sesuatu yang berwujud. Adapun sesuatu itu tidak nyata dan tidak bisa memberikan dampak, maka itu ma'dum, ghair maujud, itu tidak ada. Contohnya apa? Sekutu Tuhan tidak ada. Berdasarkan pengamatan logika, nggak bisa kita meyakini adanya Allah punya sekutu, ada 2 Tuhan gitu loh, nggak bisa, itu mustahil. Itu contoh sesuatu yang tidak ada. Berhimpunnya kehidupan dan kematian, ada nggak Pak? Ada nggak manusia di muka bumi ini dibilang hidup sekaligus tidak hidup? Mau dicari sampai ujung manapun nggak akan ada, itu tidak ada.
Kenapa tidak ada? Tidak berwujud. Tidak berwujud. Masa sesuatu dikatakan hidup sekaligus mati? Ya kalau hidup berarti nggak mati. Kalau mati berarti nggak hidup. Gitu, nggak bisa dibilang hidup sekaligus mati. Itu mustahil. Itu mustahil. Ada sesuatu yang tidak ada, tapi dia dimungkinkan ada. Ada sesuatu yang tidak ada dan dia mustahil ada. Tuh lihat. Itu namanya pertama mungkin, kedua mustahil. Nih lihat. Sesuatu yang tidak ada, tapi menurut akal dimungkinkan keberadaannya. Bapak bisa bayangkan sekarang, ada lautan terbuat dari emas. Itu ada nggak Pak sebenarnya lautan terbuat dari emas? Nggak ada. Tapi secara akal itu mungkin nggak? Coba Bapak bisa bayangkan nggak? Ada lautan terbuat dari emas itu mungkin nggak? Jadi kalau seandainya Allah ingin menciptakan, maksud saya, kalau Allah seandainya ingin menciptakan, bisa nggak gitu? Ya bisa aja. Itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang tidak ada, tapi dimungkinkan keberadaannya oleh akal kita. Mungkin aja. Apa yang mustahil? Bedakan dengan saya mengatakan fulan itu manusia sekaligus bukan manusia. Itu mustahil, semua orang sepakat. Masa dibilang manusia sekaligus bukan manusia? Nggak bisa lah. Nggak mungkin terhimpun itu dua hal itu. Hidup dan tidak hidup. Di masjid dan tidak di masjid. Itu mustahil. Itu tidak ada sekaligus mustahil ada. Yang pertama dikatakan tidak ada sekaligus akal kita memungkinkan. Sementara yang kedua dikatakan tidak ada dan tidak akan pernah ada dan tidak dimungkinkan keberadaannya oleh akal kita. Udah saya nggak khawatir kepusingan ini lama-kelamaan bahas beginian ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan walau sedikit uraian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bisa mempertebal keimanan kita sekaligus mengoreksi hal-hal yang disalahpahami menyangkut akidah yang kita anut dalam agama kita. Mari kita tutup Bapak-bapak semuanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, duduknya kita dicatat sebagai amal soleh, dan kelak kita dikumpulkan dengan para nabiyin, syuhada wassalihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi video dari Ustadz Nuruddin mengenai beberapa pertanyaan mengenai karomah, akidah, dan yang lain-lainnya. Terima kasih ya bagi yang sudah menonton. Silahkan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.